Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Febri Oli Rajman dari kelas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Saya di sini mengambil pernyataan nomor 16, 19, 20, 27 dan 36 dari 50 soal yang dilampirkan. Di sini saya menulis draft jawaban saya supaya tidak lupa. Ini jujur ya, saya bukan bohong. Nah, langsung saja yang pertama itu saya mengambil pernyataan nomor 16 yang berbunyi, karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Jadi, interaksi merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dan individu maupun kelompok dan kelompok. Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi dan reaksi yang arahnya bergantian. Bila yang satu orang pengirim, maka yang satunya lagi sebagai penerima. Begitupun sebaliknya. Jadi, komunikasi disebut sebagai interaksi itu benar. Selanjutnya yaitu pernyataan nomor 19, yaitu saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Ya, itu benar. Dapat dikatakan sebagai komunikasi pembelajaran, yaitu suatu bentuk komunikasi yang di dalamnya terjadi penyampaian pesan antara subjek didik dengan pendidik, antara mahasiswa dengan dosen, ataupun antara siswa dengan guru. Jadi, pernyataan nomor 19 itu benar. Selanjutnya, pernyataan nomor 20 yang saya ambil yang berbunyi, stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Jadi, stand up comedy ini adalah kesenian yang sangat mengandalkan public speaking untuk menghasilkan respon yang diharapkan dari penonton. Contoh bentuk responnya itu seperti tertawa atau applause, tepuk tangan. Dalam stand up comedy terjadi penyampaian pesan dari komika menuju penonton berupa humor, guyonan, bahkan bisa kritikan terhadap suatu kejadian pada masa itu. Jadi apabila stand up comedy dikatakan sebagai bentuk komunikasi yang berfungsi atau bersifat menghibur, itu benar. Lanjut ke pernyataan berikutnya, yaitu nomor 27. Kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras atau suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi mereka akan menjadi efektif. Seperti itu. Nah, statement saya, jadi bisa dikatakan semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasinya. Contohnya, kesamaan bahasa khususnya akan membuat orang-orang yang berkomunikasi lebih mudah mencapai pemahaman bersama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa yang sama. Seperti misalnya saya mempunyai teman orang Kuningan, sama-sama dari Kuningan. Jadi bahasa saya yang di Kuningan itu akan mudah diresap atau mudah diterima oleh teman saya yang berasal dari Kuningan, seperti itu. Karena mempunyai latar belakang yang sama. Jadi pernyataan nomor 27 ini benar. Selanjutnya pernyataan yang terakhir nomor 36. Kredibilitas seorang komunikator dapat ditingkatkan dengan meningkatkan expertise, trustworthiness, keterampilan berkomunikasi, pengetahuan, dan
beradaptasi dengan sistem sosial budaya. Nah, jadi kredibilitas di sini merupakan seperangkat persepsi komunikat tentang sifat-sifat komunikator. Komunikator yang nilai tinggi keahliannya, maka ia akan dianggap sebagai komunikator yang cerdas, mampu, banyak tahu, berpengalaman, atau terlatih. Jadi, pernyataan kredibilitas seorang komunikator dapat ditingkatkan dengan meningkatkan expertise, trustworthiness, keterampilan berkomunikasi, pengetahuan dan beradaptasi dengan sistem sosial dan budaya itu benar. Dengan meningkatkan kredibilitas menjadi komunikator itu akan menaruh kepercayaan banyak kepada halayak. Oke, sampai juga pada akhirnya saya secara pribadi meminta maaf apabila ada statement atau perkataan yang kurang dipahami atau tidak dapat dimengerti, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu pure dari diri saya. Terima kasih sebelumnya kepada penonton yang sudah menonton ataupun kepada dosen pengampu saya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.